bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar kau temukan di dalamku hati hamba, jadikan hati ini rumahmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatangannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa.
Demikianlah firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagi saudara-saudaraku yang ibadah secara offline di gereja maupun bagi Bapak Ibu saudaraku yang mengikuti ibadah secara online baik lewat YouTube maupun di siaran Radio Iktus, saya berdoa biarlah ibadah ini akan memberkati kita karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita dan Dia memberkati setiap jalannya ibadah ini dan dimanapun Bapak, Ibu, dan saudaraku berada. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita. Silakan Bu Leoni. Haleluya. Shalom. Kepada Allah yang telah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita juga memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Kau satu-satunya sumber dari segalanya.
kekuatan yang indah ini, kita akan membuka hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia yang telah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dan mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan sebagai penyembahan yang terbaik. Kami datang padamu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu dijadikanku berharga. Kau tulus menerimaku, aku apa adanya. Kau kekuatanku, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
kemuliaan, segala keagungan hanya kami persembahkan bagi Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang besar, Allah yang akbar, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa kami anak-anak-Mu ini telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memanggil Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar itu dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Dan kami mau mendengar akan sabda dari Bapa kami yang baik, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah, bersabdalah kepada kami semuanya, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, nama yang besar, nama yang penuh dengan mukjizat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik bagi kita yang hadir secara langsung di gereja dalam ibadah offline maupun saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah lewat Radio Iktus maupun di YouTube. Tema kita pada saat ini adalah selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang prinsip bekerja dari masyarakat kita, dari waktu demi waktu itu terus mengalami perubahan. Pada era tahun 80-an, maaf saudara, kebanyakan orang itu memiliki prinsip bekerja work hard atau kerja keras. Yang penting kita kerja keras, maka kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang akan bisa mengembangkan usaha kita, akan bisa membuat karir kita naik. Pokoknya kerja keras, dan kerja keras. Tapi pada tahun sekitar 90-an, prinsip ini mulai bergeser saudaraku. Dengan menambahkan apa? Bukan hanya work hard saudaraku. Ya kalau hanya sekedar kerja keras tapi tidak cerdas atau pintar bagaimana. Jadi sekarang dalam era 90-an, prinsipnya menjadi work hard and work smart. Orang mulai berpikir saudaraku, bagaimana bukan hanya kerja keras tetapi bekerja secara cerdas sehingga dia dapat menghasilkan akan apa yang menjadi bisnisnya itu bertambah atau karirnya meningkat saudaraku. Makanya mulai di era tahun ini saudaraku, orang mulai menggunakan komputer dan sebagainya, menggunakan internet dalam dunia bisnis dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Tetapi itu tidak cukup. Pada tahun sekitar 2000-an ini saudaraku, prinsip itu juga mulai berubah lagi saudaraku. Dengan sebuah prinsip love what you do and do what you love. Jadi saudaraku, cintai pekerjaan Anda dan kerjakan apa yang Anda cintai. Jadi luar biasa saudaraku. Prinsipnya terus berkembang dari kerja keras dan kerja cerdas saudaraku, sampai dengan cintai pekerjaan Anda dan kerjakan apa yang Anda cintai. Khususnya kaum muda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu prinsip sebetulnya yang tidak pernah berubah di dalam kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bekerja, saudaraku. Yaitu apa, saudaraku? Dengan memberikan selalu yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap
bisnis kita. Yaitu dikatakan bahwa semuanya dipercayakan seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menarik. Kalau dalam Alkitab biasa apa saja yang kamu kerjakan, tapi di Kolose pasal 3 ayat 23 dengan jelas dikatakan demikian. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang itu mendikotomikan, memisahkan. Oh, ini pekerjaan duniawi, ini pekerjaan rohani. Saudara, dua-duanya sebetulnya punya prinsip yang tetap sama. Ya. Yaitu apa, saudara? Apakah kita memberikannya seperti untuk Tuhan, seperti yang dikatakan demikian. Hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya untuk manusia. Kalau saudaraku apa yang dalam tanda kutip disebut pekerjaan rohani, misalnya menyampaikan firman Tuhan, tetapi saudaraku dilakukan bukan sepenuh hati dan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk ketenaran seseorang, hamba Tuhan misalnya. Untuk apa saudaraku? Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu pun tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apapun pekerjaan kita dikatakan, pekerjaan apa saja. Apa saja. Baik orang yang menganggap itu pekerjaan jasmani maupun pekerjaan rohani, saudaraku. Semuanya dikatakan, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati artinya apa, saudaraku? Kalau kita bicara sepenuh hati, itu artinya adalah bahwa dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita, atau dengan kata lain, memberikan dengan yang terbaik. Ada sebuah sambungan seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sekedar berpikir, wah aku akan bisa melayani Tuhan, bekerja itu kalau aku ada di gereja. Tidak saudaraku, dimanapun dan apapun pekerjaan Anda, seharusnya menjadi sebuah manifestasi kehidupan iman kita, bahwa kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu etos kerja apa saja yang akan menolong kita untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Karena saya mau katakan demikian, bahwa kita sudah belajar kemarin, bahwa kita itu adalah produk terbaiknya Allah. Tetapi memang ya manusia jatuh dalam dosa. Produk terbaik Allah ini jatuh dalam dosa. Tetapi lihat saudaraku, manusia dipulihkan kembali dengan pengorbanan yang terbaik, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik kembali. Oleh karena itu saudaraku, seharusnya lah kita dalam pekerjaan kita apapun itu adalah memberikan yang terbaik. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bersama supaya kita bisa menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah apa yang namanya rajin. Rajin. Ada sebuah ungkapan waktu kita sekolah, rajin pangkal pandai. Malas pangkal bodoh, ya kan? Nah, dunia aja tahu, saudaraku. Apa kata Alkitab tentang orang-orang yang rajin? Memang orang yang rajin itu saudaraku tidak mudah. Butuh yang namanya konsistensi. Konsisten saudaraku. Ya. Dan tidak mudah, orang itu cepat bosen. Makanya sebetulnya kita itu ketika diikat dalam kasih Tuhan sebagai keluarga itu sungguh luar biasa. Karena itu bisa mencintai orang yang sudah puluhan tahun gitu ya. Itu luar biasa saudara. Kalau orang dunia makanya tidak usah heran. Orang dunia itu kawin cerai baru 5 hari, sebulan seminggu saudaraku ya.
Tapi karena ada Kristus di dalam diri kita, itu memampukan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, rajin. Amsal 21 ayat 5 berkata demikian. Rancangan orang rajin semata-mata. Kata semata-mata itu menunjukkan hanya mendatangkan apa saudaraku, kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa rancangan orang rajin itu mendatangkan kelimpahan. Ada berkat Tuhan yang ada di sana. Mari kita lihat itu. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah, orang cepat bosan. Apalagi ketika mungkin kita bekerja, belum ada hasilnya. Rasanya aduh sudah bekerja sekian lama, belum ada hasilnya. Tapi bukankah dalam kehidupan rohani juga kita demikian. Ketika kita mungkin membutuhkan sesuatu, kita berdoa. Seminggu rajin berdoa, tetapi belum ada jawaban Tuhan. Kita mulai undur, mungkin kita mulai berkata, sudahlah. Kok rasanya aku sudah rajin berdoa pun Tuhan tidak dengar rasanya. Memasuki minggu ketiga, belum dijawab juga. Kita makin malas dan berkata, sudahlah. Berdoa, tidak berdoa, ternyata tidak ada hasilnya. Dan orang undur dari Tuhan. Sama dalam usaha dan pekerjaan. Ketika orang saudaraku tidak rajin saudaraku, maka dia cepat putus asa. Tapi firman Tuhan berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Wow, luar biasa saudaraku ya. Jadi jadilah orang rajin, tidak usah dipaksa ya. Tidak usah dipaksa ya. Kalaupun Anda saudaraku pelajar gitu ya, kerjaannya apa? Belajar saudara. Percayalah ketika engkau rajin kau akan dapat kelimpahan. Kelimpahan apa saudaraku? Wah, nilai Anda mesti belajarnya top, ya kan? Dipuji guru, kelimpahan teman-teman pada apa saudara? Pinjem catatan Anda. Nah, pokoknya yang banyak dipinjemi catatan itu biasanya anak-anak yang rajin saudara. Yang pinjem catatan anak-anak yang malas mencatat saudara ya. Nah yang guyung-guyung ngakui itu saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau rajin nyatat gitu ya. Wah seneng gitu ya. Wah, kita diburu kemana-mana ya. Nah tapi juga bukan hanya itu. Dalam Amsal 10 saudaraku ayat yang keempat dikatakan. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa saudaraku? Karena ternyata tangan orang rajin itu menjadikan kaya. Tidak boleh malas-malasan saudaraku. Ya. Tapi firman Tuhan berjanji kalau kita rajin dan berdasarkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Ya. Tidak ada orang yang berhasil, orang yang kaya itu orang yang malas. Anda coba baca semuanya. Mereka yang mendirikan perusahaan-perusahaan multinasional, saudaraku. Para konglomerat adalah orang-orang yang rajin, saudaraku. Kalau dunia saja mengenal demikian, Alkitab sebetulnya sudah memberi nasihat kita jauh-jauh hari. Banyak orang senang kaya, tetapi kalau syarat dan ketentuannya seringkali tidak dilakukan. Tapi bukan hanya itu saudaraku. Ternyata dalam Amsal 12 ayat 24 juga dikatakan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudaraku, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Satu contoh di dalam Alkitab. Orang rajin yang memegang kekuasaan adalah namanya saudaraku Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat itu bukanlah siapa-siapa. Dia hanya sekedar rakyat biasa saudaraku. Dia anak seorang janda jadi anak yatim saudaraku. Tetapi kalau Anda membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28 dikatakan demikian. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda ini, jadi masih muda Yerobeam itu seorang yang rajin bekerja. Maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Wow, luar biasa.
Raja Salomo melihat Yerobeam yang hanyalah orang biasa, seorang anak muda biasa. Tetapi Salomo melihat bahwa dia adalah orang yang rajin bekerja. Tuhan mengangkat dia menjadi kepala dari keturunan Yusuf. Wah, luar biasa. Dan pada akhirnya memang Tuhan itu mengangkat Yerobeam naik. Lebih lagi saudara, memegang kekuasaan. Karena kalau Anda membaca, ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan itu pun salah daripada Rehabeam, yaitu anaknya Salomo. Karena ketika rakyat datang kepada Rehabeam berkata, tolong deh, ini ayahmu itu beban pajaknya memberi kami terlalu tinggi. Tolong dong dikurangin. Rehabeam sudah dinasehati oleh para penasehat yang senior yang berkata, sudah dituruti, ya. Kamu itu masih belum apa-apanya dibanding ayahmu. Mereka bisa memberontak. Jadi turuti saja tidak apa-apa. Tapi rupanya Rehabeam merasa sombong dan berkata, nanti. Lalu dia panggil para penasehatnya yang sebaya dengan dia dan menasihati justru sebaliknya. Katakan kepada mereka, kelingkingku jauh lebih besar daripada ayahku. Wah, sombongnya bukan main, sudah. Kalau ayahku mencapuk dengan capuk biasa, aku akan mencapuk dengan cambuk besi. Saudaraku. Aku akan menaikkan pajak berkali lipat. Dan betul saudaraku, akhirnya Israel pecah. Rehabeam hanya dapat 2 suku. Sedangkan siapa yang memimpin di kerajaan Israel, yaitu Israel Utara? Yerobeam. Walaupun pada akhirnya Yerobeam ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Di sepanjang sejarah Israel Utara, raja-rajanya adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yerobeam diangkat menjadi kepala, menjadi orang atasan. Karena apa? Rajin bekerja. Yang kedua saudaraku, etos kerja apa? Yaitu jujur. Jujur. Dunia berkata kalau jujur itu acur. Tidak saudaraku. Alkitab, kalau Anda cari di seluruh Alkitab, tidak ada firman yang berkata ketika orang jujur maka dia akan menjadi hancur. Tidak. Tetapi justru yang terjadi adalah ini. Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur. Perhatikan saudaraku. Berkat orang jujur. Jadi ada berkat bagi orang yang jujur. Memperkembangkan kota. Meluaskan kota. Artinya apa? Membuat dia berhasil saudaraku. Inilah berkat daripada orang jujur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan betul apa yang dikatakan Alkitab. Misalnya kita berjualan. Barang itu barang yang mungkin KW atau mungkin ya tidak terlalu bagus. Tapi kita ngomong, wah ini barangnya bagus supaya meningkatkan harganya saudaraku. Dan ketika orang beli itu saudara, tapi setelah dipakai atau digunakan atau dimakan, kecewa karena ternyata barangnya busuk atau barangnya cepat rusak. Apa yang terjadi saudaraku? Orang akan bicara, ya tuku kuning kono meneh, barangnya elek-elek ngondone apik saudara. Padahal mungkin tidak seberapa untungnya. Tapi kalau kita berkata jujur saudara, barang ini kurang bagus, ya toh, jangan dibeli. Tapi kalau dia maksa enggak apa-apa. Ya, tapi saya sudah ngomong loh, saya jujur loh ya. Dan harganya tentu berbeda. Itu beda saudaraku. Orang itu harus jujur saudaraku. Ya. Kalau kita bohong itu saudaraku, saya mau katakan begini. Bohong itu lebih sulit daripada jujur. Kenapa? Karena yang pertama, kalau itu anak-anak Tuhan, ketok saudara. Kalau bohong itu kita kelihatan. Dan kalau orang bohong, itu dia akan terus saudaraku melakukan kebohongan-kebohongan. Dan ketika itu terjadi dalam
usaha kita, wah ya repot saudaraku. Tapi kalau kita jujur saudaraku, kita itu akan dikatakan apa? Berhasil memperkembangkan kota. Nah menarik dikatakan di sini memperkembangkan kota. Kota itu kan kompleks saudaraku. Ya. Dalam kota itu kan macam-macam. Ada urusan ekonomi, ada urusan politik, ada urusan sosial, ada urusan pemerintahan, ada macam-macam. Dan dalam kota itu juga kompleks. Ya. Ada gedung-gedung, ada sarana prasarana, ada sungai, ada macam-macam. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu akan memberkati dengan berkat-berkat yang lebih daripada yang sekedar engkau kerjakan. Ada peluang-peluang yang lain yang Tuhan bukakan. Bahkan ada sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kita berkata, aduh cukup deh, saya hanya punya satu toko, ini saya sudah berterima kasih. Tetapi ketika kita menjadi orang jujur, Tuhan bukan hanya mengembangkan satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bukan hanya empat, bukan hanya lima, tapi begitu banyak. Itulah namanya memperkembangkan kota. Dan orang yang jujur Tuhan katakan apa? Amsal 2 ayat 7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, saudaraku yang dikasih sungguh luar biasa. Tuhan itu menyediakan pertolongan. Dalam pekerjaan kita saya katakan sekali lagi. Ada banyak orang-orang yang mungkin tidak senang dengan keberhasilan kita. Ada orang-orang yang berkata, wah ini mesti nganggu pesugihan, nganggu apa. Ya, kita tidak nganggu pesugihan, kita minta berkat Tuhan, saya selalu katakan ya. Tapi kan ada orang-orang mungkin karir kita mungkin naik. Mungkin orang mulai sikut kanan, sikut kiri. Percayalah saudaraku ketika ada orang jujur. Tuhan itu menyediakan pertolongannya bagi kita semuanya. Amin. Jangan takut, saya mau katakan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dan dalam Mazmur 37 ayat 37 dikatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus dan orang yang jujur adalah orang yang ada damai, saudaraku. Ya. Karena dia tidak ada beban. Dia jujur, dia tulus saudaraku. Ada damai. Maka Tuhan berkata apa? Ada masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Bagi kita semuanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang bukan hanya melanda kota kita. Bukan hanya melanda bangsa kita. Tetapi juga seluruh dunia. Seluruh perekonomian dunia kolaps saudaraku. Banyak negara mengalami apa yang namanya resesi. Yang tidak pernah dipikirkan. Semua ramalan-ramalan dari Bank Dunia, dari IMF, dan dari negara-negara jungkir balik semuanya. Karena pandemi ini saudaraku. Penerbangan-penerbangan. Maskapai-maskapai raksasa berjatuhan saudaraku. Bahkan ada satu maskapai yang besar di Asia ini saudaraku. Terpaksa saudaraku. Karena dia tidak bisa terbang, maka dia jualan gorengan, saudaraku. Dan laris ternyata, menghasilkan miliaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seolah-olah tidak ada masa depan, saudaraku. Tetapi percayalah, masa depan itu sungguh ada. Sebab apa? Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia pegang hari depan kita. Hanya bagian kita saja. Walaupun mungkin kata aduh Pak, ini masa resesi, ini masa yang sulit. Tapi percayalah bagi orang-orang yang jujur,
orang-orang yang tulus, orang yang suka damai, ada masa depan. Yang ketiga, saudaraku, adalah kerja keras. Kerja keras. Dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan demikian. Seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat petani kita sungguh harus bersyukur bahwa ada orang-orang yang bersedia menjadi petani. Seringkali kita tidak menghargai mereka. Seolah-olah saudaraku, nasi yang sudah ada di meja makan kita itu datang dengan sendirinya. Itu saudara butuh proses yang begitu panjang. Dimulai dari seorang petani saudaraku yang mulai mengerjakan tanah itu. Kemudian saudaraku menyemai bibitnya, menanam bibitnya di tengah lumpur yang kotor, membajaknya. Dan terus mengawasinya saudara. Kerja keras yang berbulan-bulan saudaraku. Belum lagi ketika ada hama. Dia harus kerja keras untuk membasmi hama itu. Tetapi pada akhirnya dialah yang menikmati hasil usahanya. Ayat ini ingin berbicara apa kepada kita? Bahwa setiap orang yang bekerja keras adalah orang-orang yang akan menikmati hasil usaha itu. Bagi orang-orang yang bekerja keras, Tuhanlah yang akan memberikan hasil kerja keras itu di dalam kehidupanmu. Bukan orang lain. Pertama-tama. Katakan pertama, pasti kita. Kita diberkati. Dan saat kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak diberkati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi memang tidak mudah. Kalau kita belajar dari seorang petani, maka sesuatu yang harus dinantikan itu perlu yang namanya kesabaran. Kita tidak bisa menanam, lalu besok tumbuh saudaraku. Seperti kisah dongeng kacang tanah saudaraku. Ya, yang ditanam kemudian dalam semalam kemudian merambat tinggi. Tidak. Dalam dunia real saudaraku, ketika seorang petani nanam saudaraku, dia butuh waktu yang lama. Makanya itu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan perhatikan saudaraku, ia sabar. Perhatikan kata ini, sabar. Sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Zaman dahulu pertanian kebanyakan adalah pertanian tak ada hujan. Jadi masih harus menantikan kapan hujan ini akan turun. Tapi seorang petani dia akan sabar. Saudara, ketika kita sudah bekerja keras, tetaplah sabar menanti hasilnya. Jangan kita cepat kecewa. Jangan kita cepat putus asa. Ketika apa yang kita kerjakan, aku sudah rajin, sudah jujur, sudah kerja keras, tapi kok belum ya? Saudara, sabar. Selama kita bergantung kepada Tuhan, percayalah satu kali kita akan menuai. Percayalah satu kali kita akan mendapatkan apa yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan sudah sediakan. Sabar, sabar itu dalam bahasa Inggrisnya kan long suffering. Penderitaan yang panjang, rasanya sabar itu sulit. Makanya karena sulit itu Alkitab berkata, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Ya. Jadi kalau kita nggak sabar saudaraku, ya tidak bisa disebut pahlawan. Oleh karena itu saudaraku, saatnya nanti Tuhan berfirman demikian. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Perhatikan ya, cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina.
dalam pekerjaannya. Ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Apa artinya cakap, saudara? Orang yang cakap jelas dalam pekerjaan adalah orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang kerja keras, orang yang punya integritas. Orang yang bisa diandalkan karena dia rajin, jujur, dan kerja keras. Maka orang yang semacam ini firman Tuhan berkata, ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang berdiri di hadapan raja adalah orang yang terhormat, saudaraku. Bukan sembarang orang. Orang-orang yang berhasil sukses, saudaraku. Orang-orang yang mendapatkan perhatian dari raja adalah orang-orang yang tentunya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mari, prinsip bagi kita, apapun pekerjaan kita, tidak peduli, saudaraku. Mungkin orang berkata, pekerjaan kita hanya remeh-temeh. Mungkin pekerjaan kita hanya asisten rumah tangga. Mungkin kita hanya jualan roti, kita hanya jualan bakwan, kita hanya jualan mungkin es teh. Kita hanya mungkin seorang buruh biasa. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika prinsip kebenaran firman, yaitu selalu yang terbaik kita berikan, maka itu akan beda. Akan beda. Dan orang akan angkat topi dan akan hormat. Tapi saudaraku, walaupun kita mungkin pekerjaan kita terhormat, katakanlah seorang pejabat, tetapi tidak selalu memberi yang terbaik, maka orang akan mencemoohkan. Bahkan mungkin akan ditangkap oleh aparat hukum karena dia memperkaya diri sendiri dengan korupsi. Dan banyak orang, mereka yang sebetulnya punya pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan yang, menjadi dambaan banyak orang, saudaraku. Ya kan? Seorang menteri, seorang mungkin polisi, jenderal atau apapun, saudaraku. Tapi ketika tidak memberikan yang terbaik, saudaraku, justru cemoohan. Tapi mungkin kita hanya orang yang sederhana, pekerjaan kita sederhana, tapi kita melakukannya dengan prinsip selalu yang terbaik. Maka orang akan angkat topi dan di hadapan raja-raja, saudara akan berdiri. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang terbaik yang kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. biar kau temukan. Di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, yang ada
kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami boleh menerima yang terbaik dari Tuhan. Kau menjadikan kami sebagai karya yang terbaik. Dan Kau juga telah menebus kami dengan darah yang terbaik. Lebih daripada emas perak. Yaitu darah anak domba Allah. Yang menghapus dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami dipulihkan kembali menjadi karya yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk senantiasa selalu memberi yang terbaik dalam karya dan pekerjaan kami. Apapun itu kami percaya. Hamba berdoa apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, setiap usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas usaha anak-anak-Mu semuanya. Bahkan seperti firman-Mu berkata, bahwa di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang yang terhormat mereka akan berdiri. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong senantiasa, dan Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Semuanya diberkati, baik kami yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan dan mengikuti ibadah secara online. Semuanya diberkati, tidak ada yang terkecuali. Berkat Tuhan turun atas setiap pekerjaan kami. Apa yang dikerjakan boleh senantiasa Tuhan membuatnya berhasil. Selalu ada masa depan, karena Tuhan yang memegang masa depan hidup pekerjaan kami. Bahkan Tuhan yang mengembangkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ajar kepada kami untuk punya integritas. Kami mempunyai kerajinan, kami mempunyai kejujuran, dan kami punya kerja keras. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukannya bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan bagi saudara mungkin yang rindu untuk didoakan, kalau ada Anda bisa mengangkat tangan. Anda yang sakit, Anda yang susah apapun, mari bangkit berdiri di tempat. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita akan dukung saudara-saudara kita, demikian juga yang mengikuti di YouTube maupun di Radio Iktus. Kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini bangkit berdiri. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang-orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa saat ini. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah mereka semuanya, dipulihkan, disehatkan oleh kuasa-Mu saja. Baik kami yang hadir maupun mungkin berdoa untuk keluarga kami, semuanya jadi sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami yang dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kami percaya pertolongan Tuhan turun atas mereka semuanya. Mukjizat-Mu turun atas mereka. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan terulur atas mereka. Dan tangan Tuhan sendiri yang memberkati mereka, menjamah, memulihkan, menolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, mukjizat-Mu turun atas semua anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi saudara-saudara yang bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kami dalam perjalanan hidup kami selama sepekan ini. Terima kasih Bapa. Dan untuk pekan mendatang juga Tuhan yang terus akan memberkati kami. Kami tetap sehat,
diberi imunitas tubuh yang kuat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk di dalamnya virus COVID-19. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya tetap sehat, tetap juga memegang protokol kesehatan. Tuhan juga menolong semuanya, usaha kami juga diberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa juga mohon belas kasihan Tuhan untuk pandemi ini boleh segera berakhir. Kuasa Tuhan menolong sehingga tidak lagi terjadi penularan, dan juga yang sakit-sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa untuk kota kami, berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pelantikan komisi-komisi GKM Isola Gracia periode 2020 sampai 2022 yang akan dilaksanakan nanti 1 November. Tuhan memberkati semuanya, anak-anak-Mu yang dilantik ini semuanya peroleh kuasa dan urapan dari Tuhan sehingga boleh melayani melalui setiap komisi yang dipercayakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Krisma Eka Wahyu Nugroho dan Natalia Deviana Widowati yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Tuhan menolong keluarga yang akan dibentuk ini sehingga mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Untuk Ibu Eni Wulandari, Deborah Alfiana Hana, Catur Bisono, Esther Pujiati, Ruth Asri Prasutanti, Prasad Wirawan, Sri Daningsih Legowo, Deborah Puri Ratnasari, Yohanes Wijaya, Karisma Setiawan, Deborah Simka Kurniawati, Hana Sarah Oktavia Labaeng, Neti Herawati. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan, baik yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan tambah-tambahkan berkat dan juga kesetiaan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur kalau kami juga boleh membawa persembahan kami. Kuduskan setiap persembahan kami itu menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum bagi Tuhan. Karena firman-Mu berkata ketika kami memuliakan dengan harta kami dan dengan segala penghasilan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, maka lumbung-lumbung kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan kami akan meluap dengan air buah anggurnya. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkan setiap persembahan kami. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengagungkan Dia, Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai, kita agungkan Dia. Haleluya. yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu
pada saat ini. Diberkati pribadi demi pribadi, diberkati keluarga demi keluarga, diberkati akan usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, bahkan keluar masuk kami, semuanya dalam berkat perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bekerja adalah satu bagian dari kehidupan kita. Dalam kita melakukan pekerjaan atau kita berkarya dengan harapan selalu menghasilkan yang terbaik. Untuk mencapai hal yang terbaik, Alkitab mengingatkan untuk melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan dan mencintai pekerjaan itu. Yang artinya bergembira dalam bekerja, melakukan bagian masing-masing dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan sah yang masuk selama 2 minggu berturut-turut, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas John Taime dengan Elizabeth Naomi Irianti Ronsumbre pada hari Sabtu 7 November 2020 jam 11 pagi oleh Pendeta Sugiarto di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 27 Oktober 2020 jam 5 sore dengan tema Tangan yang Rajin bersama Ibu Lani di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 31 Oktober 2020 jam 6 sore, Share and Care dengan tema Give the Best
bersama si acara di channel YouTube Disciples of God GKMI Sola Gracia dan di Instagram @youth.disciples. Ibadah online Komisi Anak Amazing Kids Minggu 1 November 2020 jam 10 pagi dengan tema Tuhan Yesus taat melakukan perintah Bapa bersama Ibu Vita di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota Jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dan belum mendapatkan souvenir dari gereja, dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Pelantikan pengurus komisi-komisi GKMI Sola Gracia Semarang periode 2020 hingga 2022. Jika tidak ada keberatan sah yang masuk, maka akan diadakan pelantikan pengurus komisi-komisi GKMI Sola Gracia pada hari Minggu 1 November 2020 dalam kebaktian 1 dan 3. Berikut jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Oktober. Adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.